Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan warga di Klaten keracunan hidangan lontong sayur pada sebuah acara tasyukuran rumah. Puluhan lapak PKL dan tempat karaoke liar di bawah flyover Tanjung Emas, Kota Semarang dirobohkan secara paksa. Kami juga memiliki referensi libur Natal dan akhir tahun bagi Anda dengan mengunjungi Cepogo Cheese Park, kawasan wisata baru di lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Belasan warga di Jogonalan, Kabupaten Klaten mengalami keracunan usai menyantap hidangan lontong sayur di acara tasyukuran rumah. Mereka kini dirawat di puskesmas dan sejumlah rumah sakit. Acara tasyukuran rumah warga di daerah Jogonalan, Klaten berakhir dengan tumbangnya belasan warga karena keracunan hidangan lontong sayur. Sebanyak 16 warga yang mayoritas lansia merasakan gejala mual, pusing, lemas, lalu muntah. 9 warga dirawat di Puskesmas Jogonalan dan 7 lainnya tersebar di sejumlah rumah sakit. Berdasarkan tadi siang itu pemeriksa di Puskesmas Jogonalan 1 pulang, tapi sorenya sekitar jam 7 masuk, ada yang masuk 9 masuk langsung nginap di sana. Jadi total saat ini yang dirawat di rumah sakit ada? Di Puskesmas 9, di RSPD tadi informasi 5, Tegal Yoso 1 dan Cakra 1. Acara tasyukuran rumah berlangsung Minggu malam, namun pada Senin siang hingga malam sejumlah warga mulai mengalami gejala keracunan makanan. Tanya pagi, ada yang malamnya itu sudah terasa. Menghadiri apa Pak itu mereka? Itu acara maulid. Makan apa Pak? Makannya ya itu lontong sambal goreng sama opor. Terus yang dirasakan warga seperti apa Pak di badan-badannya? Sesaat itu nggak terasa apa-apa. Beberapa saat itu perutnya sakit, ada yang menggigil, ada yang panas, ada yang demam, muntah. Polisi masih menyelidiki kasus dengan mengambil sampel makanan lontong sayur pada hajatan tasyakuran. Sampel makanan telah dikirim ke Yogyakarta untuk diuji di laboratorium. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Puluhan lapak pedagang kaki lima dan tempat karaoke liar di bawah flyover Tanjung Emas, Kota Semarang dibongkar paksa. Pembongkaran paksa dilakukan karena pengelola dan pedagang mengabaikan peringatan. Satpol PP Kota Semarang menindak tegas lapak dan tempat karaoke liar di Jalan Rongowarsito di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang atau di bawah flyover Tanjung Emas, Semarang. Petugas mengerahkan alat berat merobohkan bangunan semi permanen. Sejumlah perabot dagangan PKL juga disita. Namun proses penertiban menuai protes dari paguyuban PKL, sehingga dari 150 lapak, petugas hanya merobohkan 30 lapak dan 25 tempat karaoke liar. Sedangkan sisanya diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri sampai batas waktu tanggal 7 Januari 2023. Minta kepada Bapak untuk dikerjakan membongkar sendiri dulu, jangan sampai kita bongkar sama bapak-bapak dari perwakilan bapak. Kepala Satpol PP Kota Semarang mengatakan telah memberikan peringatan kepada para PKL dan pengelola karaoke, namun diabaikan. Selanjutnya lokasi akan diubah menjadi taman kota sesuai perintah PLT Kota Semarang. Sudah diperingatkan lalu Rakan Jumat 3 kali. Maksud terakhir tahun lalu. Lihat ini memang mau difungsikan untuk taman. Dan dimanapun yang dekat dengan lingkungan pasti steril. Di sini ada PKL, karaoke di Pangkalan Truk. Ini kami mungkin akan lapor di PLT untuk dilakukan dengan visum kaitan dengan penumpang truk ini. Jika tanggal 7 Januari 2023 bangunan liar masih berdiri, maka petugas Satpol PP akan merobohkan secara paksa. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang.
Polda Jawa Tengah menyiapkan berbagai skenario untuk memperlancar arus mudik Natal dan Tahun Baru. Sedikitnya disediakan 252 pos pengamanan untuk membantu mengurai kemacetan termasuk di jalan tol dan jalur Pantura. Untuk arus mudik Nataru tahun ini, Polda Jawa Tengah menyiapkan 5 jalur yang akan dilewati para pemudik, yakni jalan tol, jalan arteri, jalur Pantura, dan jalur Tengah Selatan, serta jalur Pantai Selatan. Polisi memprediksi ada 21 juta kendaraan yang masuk Jawa Tengah selama arus mudik Nataru dan puncaknya diperkirakan terjadi tanggal 23 sampai 24 Desember 2022. Guna mengurai kemacetan di titik rawan disediakan 252 posko pengamanan. Polisi juga menyiapkan skenario one-way lokal atau kontraflow. Selain menyiapkan jalur, personel polisi juga ditambah untuk menjamin keamanan para pemudik. Ada 5 jalur yang nanti akan dilewati khusus mudik termasuk balik. Yang pertama adalah tol. Tol yang kedua ada arteri, itu ada Pantura, ada jalur tengah, jalur selatan, dan jalur Pantai Selatan. Semua jalur sudah kita kelola, semuanya lengkap. Termasuk juga rekayasa skenario manakala nanti arus dari Jawa Barat maupun dari Jakarta itu cukup padat. Skenario pertama mungkin akan kita lakukan one way. Yang kedua kontraflow, termasuk pengalian. Pada tataran Polda, Direktorat Lalu Lintas dan Polda Jawa Tengah dan stakeholder akan melakukan kebijakan lokal, khususnya di kota Semarang menuju ke Solo. Itu di H-2 tanggal 23-24 itu akan terjadi kepadatan. Nanti akan kita persiapkan one way lokal termasuk kontraflow. Demikian juga jalur-jalur yang menuju ke wisata. Libur sekolah dan Natal serta Tahun Baru berwisata di bawah lereng Gunung Merapi dan Merebabu bisa mencoba berkunjung ke Cepogo Cheese Park yang berlokasi di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Di tempat ini pengunjung akan diajak bermain dengan beragam hewan serta menikmati suasana alam pegunungan. Menghabiskan waktu liburan sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat tentu jadi pilihan yang tepat. Terletak di antara lereng Gunung Merapi dan Merbabu, terdapat tempat wisata menarik Cepogo Cheese Park. Di sini anak-anak tak sekedar bermain, mereka bisa memberikan makanan ke sejumlah hewan yang sudah jinak. Anak-anak bisa memberikan makanan ke kelinci, burung, domba, sapi, hingga kuda poni. Bahkan mereka juga bisa menaiki kuda. Objek wisata ini memang belum sepenuhnya rampung dibangun, tetapi tak mengurangi keseruan bisa berlibur ke tempat ini. Bagus, di sini terjangkau untuk tiket harga masuknya. Apa Bu yang menarik di wisata ini? Di sini ada wisata kuda poni, ada taman kelinci, ada ikan, banyak pokoknya di sini ya. Gimana? Ini menurut Ibu ini baru pertama kali di Boyolali? Iya, baru pertama kali di Boyolali. Wisatanya sangat bagus ya. Apa? Keunikannya apa? Di bawah apa? Gunung? Di bawah Gunung Merapi sama Merbabu. Ini bersama siapa Bu tadi? Sama keluarga. Keluarga. Senang ini Bu? Senang, anak-anak pada suka di sini. Bagi anak-anak bisa berinteraksi dengan hewan menjadi pengalaman yang menyenangkan, seperti yang dirasakan Neta dan Neti. Senang? Untuk bisa masuk ke tempat wisata yang ada di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali ini, warga cukup merogoh kocek sebesar Rp20.000 per orang. Namun jika ingin bermain di sejumlah wahana seperti memberikan makan ke aneka hewan, ada biaya tambahan mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000. Kehadiran tempat wisata baru ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi di Kabupaten Boyolali. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Nah, bagi Anda yang ingin mengisi waktu libur anak tetapi tidak ke tempat wisata, ada tempat menarik yang satu ini. Di Kabupaten Klaten terdapat tempat berlibur yang mengangkat tema berkemah. Selain belajar berkemah, anak-anak juga belajar menanam sayuran dengan metode hidroponik. Mengisi liburan dengan berekreasi ke tempat wisata sudah biasa.
Jika ingin berbeda, Anda bisa ke Ceper, Kabupaten Klaten. Di sini ada kemah liburan yang bisa diikuti anak-anak tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Selama 2 hari, anak-anak bisa belajar dari hal-hal kecil tentang perkemahan hingga keterampilan yang mengedukasi, mulai dari bercocok tanam sayuran hidroponik, memanen sayur, hingga membuat kreasi makanan seperti roti lapis atau sandwich. Tujuan dari kemah ini adalah untuk membentuk anak-anak yang mandiri utamanya, kemudian memberikan mereka banyak sekali pelajaran edukasi ya, edukasi baik itu mulai dari edukasi soft skill, tanam menanam. Aneka keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh di kemah liburan sangat dirasakan para peserta. Seperti Rani, peserta asal Solo. Ia juga senang bisa bertemu dan berkenalan dengan teman-teman baru dari berbagai daerah. Senang sih bisa dapat ilmu yang baru di sini. Seperti apa ilmunya? Tentang hidroponik ini, cara penanamannya, terus gimana cara mandiri juga di kemah. Kemah liburan bisa diikuti 35 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk peserta dibatasi dari usia 9 tahun hingga 13 tahun. Bagaimana? Menarik bukan? Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.